Hai Balik guys, lagi sama kita di sini masih di Items. informasi ke teman-teman milenial. Yeay, masih bahas nih tentang budaya, Budaya. iya kan? Nah ini Oke, kayak budaya. yang kita bahas di segmen ini nih, Yes. kita bakal bahas kesenian budaya Indonesia yang bernilai tinggi versi Items. Yes, ada 8 guys. Ada 8. Yang pertama, Yang yeah. pertama, udah kayak baca proklamasi. Yang pertama. Oke. Ini tadi udah kita sebutin berkali-kali juga nih. Nah, baju andalan kita. Batik, ya. Batik Indonesia ini termasuk juga budaya loh, ya kan? Terus serta motif-motifnya itu sebenarnya dari setiap daerah tuh punya artinya ciri khas dan arti masing-masing Benar, gitu. karena teknik serta pengembangan motifnya tuh kayak makin lama tuh makin keren ya, kayak iya, indah banget gitu. Nah ini Aku udah pernah beli batik dari Baduy. Tuh ya unik, ciri khasnya biru gitu. Baduy biru. Baduy biru. Suku Baduy. Ya, Nuku juga banyak tuh kalau ke Iya. daerah pasti nyarinya Yang kain-kain unik ya. batik, Cirebon ada ya kan, terus banyak lah. Megamendung tuh biasanya ciri khasnya Cirebon tuh. Namanya, nama batiknya. Nama batiknya Iya, Megamendung. Megamendung kayak Yes. gitu. Jadi banyak karena dari setiap di provinsi kayaknya punya ciri khasnya masing-masing dan ada Benar, artinya masing-masing. Iya. Gitu dari setiap batik. Dan ini batik kita nih oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober waktu itu jadi diperingati selalu menjadi Hari Batik. Oh gitu. Mulai oleh sekarang. oleh UNESCO Iya, ya. sudah ditetapkan. Jadi setiap tanggal 2 Oktober 2 kita memperingati Oktober. sebagai Hari Batik Nasional. Oh, Gitu. baik. Jadi setiap itu tanggal keren 2 Oktober banget ya. pakainya banyak yang pakai batik kan, hampir Iya, semua iya, warga iya. karena sudah diperingati. Cintailah produk-produk Indonesia. Contohnya Contohnya Nuke. Ya. Oke, yang kedua ini ada alat musik. Tadi Ada Alfi udah alat sebut juga. musik ya tadi Ting, 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 kayak ting. angklung itu adalah salah satu alat musik favoritku juga karena suaranya juga unik, merdu, terus kalau diharmonisasikan, Suaranya. itu indah banget. Dan ini harusnya dimainkan oleh lebih dari satu orang ya. Bener. Harus banyak orang yang memainkan ini gitu. Iya lebih- sih, rekomendasikan biar lebih kelihatan, begitu. iya. Iya. Dan ini dibuatnya dari bambu, alat Dari musik bambu. ini, gitu. Ya kan dengan cara kalau itu digoyangkan. Ting ting, neng 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 neng, glulung 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 glulung, gitu. kayak Pasti udah pada tahu lah angklung Ya. kayak gimana. Heeh. Ya kan? Selanjutnya ada wayang. Siapa sih yang nggak tahu wayang ya kan? Ini ada wayang manusia, ada wayang kulit nih. Ada 2 nih. Iya, Ya kan? Kalau wayang manusia kan dimainkan oleh manusia. kita, Iya, iya benar, kan? benar. Tapi wayang Di kulit, Jakarta ada tuh. yang kulit nih mainkannya oleh dalang gitu. Jadi Iya, banyak dari tokoh-tokoh tokoh-tokohnya. biasanya. Iya. Itu Tokoh-tokoh Jawa biasanya ini. benar. Dan Yes. jangan dipunahkan nih budaya-budaya kayak gini. Makanya kalau ada pertunjukan kesenian budaya nggak ada salahnya kita sekali-sekali dateng gitu. Iya, Gak hanya nonton konser band luar negeri aja gitu Iya, dikejar kemana. musik-musik Iya, yang ya harganya coba. sampai jutaan juga dibayar. Iya. Sementara ada festival pertunjukan wayang manusia atau nggak wayang kulit, dikira Jadul lah. jadul lah. Ngapain sih nggak jelas lu? Jangan gitu guys. Iya, nggak ada Kita salahnya ya. nonton Iya, aja, oke. ya kan? Itu tadi soal wayang. Kita beralih ke selanjutnya. Selanjutnya ada reog. Nih kalau di daerah Ponorogo, Jawa Timur, Nanti. yang Oh, lebar gede gitu, banget tuh. bawa-bawa reog. Berat tuh ya pasti Iya ya? berat, makanya itu kilo hanya ya? bisa dilakukan oleh orang yang ahlinya. Orang-orang. Nah. Ya kan? Nah, mungkin kalau yang Nggak, tinggal di nggak. Ponorogo Jawa Timur mungkin udah nggak asing lagi dengan nama reog ya, karena biasanya sebutannya kan reog Ponorogo. Wih, Reog keren banget Ponorogo, ya kan? Memang iya. kalau dari segi desainnya juga emang agak serem ya. Iya Karena emang sebenarnya. ini apa ya, mempertunjukkan apa kayak hal-hal yang gaib gitu ya. Kalau nggak Iya, salah ya. mereka pakai Mhm. ada unsur Unsur-unsur, mistisnya mistis. juga kayaknya kalau di situ di Reog Ponorogo ini Yes. kan. Dan kalau mungkin kita akan bercerita tentang kisahnya nih, ya kan asal usul reog yang paling populer ya. Itu jadi salah satu seorang abdi katanya kerajaan Majapahit pada abad ke abad 15. Yang namanya Ki Ageng Mutu mengumpulkan dukungan masyarakat untuk mencoba pemberontakan dengan cara menggunakan reog.
ternyata Jadi tuh aksi- ada maknanya di situ ya. Nah. Nggak hanya kita tahu cuman cukit-cukit gitu, Iya, ternyata ada ternyata- maknanya iya, dulu di balik. Kayak zaman gitu. demo-demonya mereka dulu tuh pakai reok. Oke. Iya, iya, iya. Nah, ini yang kelima nih, gini. Cek 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 cek. Nah, kalau kita ke Bali pasti udah identik Ini banget. identik Cek cek banget cek ya. cek 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 tarik kecak. Tarik kecak. Aku belum pernah nonton sih live. Tapi Belum pernah? katanya bagus banget. Udah Nuka. Udah waktu di Bali. Wih, Waktu ke Bali. mantul. Ya kan nih tari kecak ini atau tari api atau fire dance karena biasanya di tengah-tengahnya tuh ada Aha. api. Cak. Cek, 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 cek. Banyak kan Cak, yang cak, cak, cak. Ya, jadi pengen nari ini gimana dong? Nuka kebanyakan hari nih. Ini merupakan apa ya pertunjukan massal sebenarnya. hiburan juga. Iya, cenderung sebagai senda tari yaitu seni drama dan tari karena seluruhnya menggambarkan seni peran dari lakon pewayangan. Seperti Rama Sinta gitu. Yes. Gitu. Jadi Dan ya, biasanya tidak secara khusus digunakan dalam ritual agama Benar-benar. Hindu seperti pemujaan, odalan dan upacara lainnya. Oke. Yang keenam ada apa, Alfi? Next ada songket. Jadi ini kalau kamu tuh harus tahu nih. Ini mulai naik daun sih belakangan. Benar-benar. Akhirnya ya kan. Iya, karena kain tenun tradisional ini ya berasal dari Pulau Sumatera. Itu Banyak. udah lama banget, ya kan. Hmm. Jadi apa ya, benangnya tuh emas, ya Yap. kan di atas benang Lungsin namanya. benang lungsin. Ya sesuai dengan namanya sih ya kan. Pulau Sumatera itu dijuluki sebagai Swarna Bumi. Swarna Bumi, Dan Swarna Swarna Dwipa, Dwipa. berarti pulau emas. Yang bikin mahal tuh kadang-kadang dari kain songket itu bukan hanya dari benang emasnya itu tadi, tapi pembuatannya karena benar-benar menggunakan tenaga manusia langsung, nggak alat pakai mesin, nggak pakai tradisional di dari mesin kayu cetak ya. itu, iya. Heeh. Itu benar-benar Nuka lihat sendiri waktu itu. Iya. Jadi pembuatannya lama, itu Lama. yang membuat harga songket itu mahal. Terus Baik. selanjutnya ada apa nih Alfi? Selanjutnya ada seni ukir asmat. Oke. Nah, jadi kayak kesenian mengukir ini kayak udah turun-menurun ya. Kita Untuk sering lihat tuh. orang-orang asli asmat. Nah, oke. Jadi ukiran tersebut yang merupakan penggambaran dari nenek moyang mereka. Ya, mereka mukirnya sebagai salah satu bentuk penghormatan Penghormatan. terhadap nenek moyangnya gitu. Yes, Turun-temurun ini sih turun-temurun. sebenarnya Pasti ya semua keturunan asmat bisa mengukir ya kan. rata-rata. Rata-rata. Sebagian besar kayak Sebagian gitu besar. karena memang itu sudah budayanya Budaya mereka. turun-menurun, Nah, betul. mungkin hampir semua bisa kali ya Bisa ya. diajarkan yang itunya nanti akhirnya bisa mengukir gitu karena itu kan nilainya punya nilai tradisional sendiri. Wih, apalagi kalau dibikinin ini ya versi kita ya. Muka kamu diukir. Ya, jadinya apa tahu itu. Jadi reok. Bukan, buat nakut-nakutin tikus di rumah bisa, ya bisa, kan. bisa, nggak apa-apa, Kabur tuh kan. semua nyamuk juga lihat ukiran mukamu. Iya. Ini yang terakhir nih, tadi yang ke-8 ini ada keris. Siapa sih teman-teman milenials mungkin yang nggak tahu keris ya. Hampir keris itu tuh di Luar banyak negeri banget. juga udah tahu kan ya kan. Karena sering menjadi ikonnya Indonesia tuh. Nah, sebagai salah satu senjata Set. tradisional juga nih di Indonesia gitu. Di waktu itu tuh mungkin dipakai untuk berperang ya pada Berperang. zaman dahulu. Dijuluki sebagai benda magis juga. Benda magis, gitu. yes. Karena biasanya nih kalau keris-keris peninggalan zaman dahulu gitu, mereka percaya kalau di dalamnya itu ada penunggunya. Ada gitu. penunggunya. Hidup, Yes. bernyawa. Jadi kalau nggak dirawat nanti marah atau kerisnya Parah. kayak Atau gimana. kita jadi, bisa iya, dapat iya, iya. kesialan ya. Bahkan sampai pernah dengar kan ada yang dimandiin, Heeh, mandi dimandiin. kembang Atau gitu. bisa berdiri sendiri Nuka. Ya itu tadi karena dipercaya keris ini mengandung nyawa. Jadi yang mengandung membuat nyawa, dia itu ya. Benda seperti benda hidup yang Benda perlu hidup. dirawat. Ya gitulah, Ya, jangan sampai makanya lupa. dimandiin, Nggak jangan dirawat, dirawat. iya kan gitu. Bener. Mm-mm. Wah, Nah, banyak kayaknya banget. unik banget ya. Negara kita ini yang tercinta Indonesia. Iya, aku cinta Oh my Indonesia. God. Kamu juga harus cinta Indonesia ya guys, semuanya ya guys. Yes. Oke, kalau kayak gitu gimana? Udah cukup informatif dan bermanfaat banget ya Yes, untuk kalian. terhibur kan Iya, guys. 30 menit sudah. Nuka sama Alfi nemenin kalian semua untuk mengetahui apa aja sih budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tapi jangan sedih loh guys, Iya. kita nih mau pamit. Tapi nanti bakal ada lagi nih episode-episode item selainnya yang pastinya buat kalian bisa menerima informasi yang bermanfaat.
Itu dia guys. Jadi tetap saksikan items Informasi ke teman-teman millennials. hanya di Mata Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nuka Azwita pamit undur diri. Ya, dan Afidiat Moko juga pamit serta Kru yang bertugas di hari ini juga pamit. Yes. Terima kasih banyak sudah menyaksikan items Oke, dan kita ucapkan dadah. bye-bye.